satu-satunya ibadah yang tidak mungkin dirampas hanya puasa. Kalau kita datang menghadap Allah membawa pahala puasa, membawa pahala solat, boleh jadi pahala solat ini diambil orang. Kalau kita menghadap Allah membawa pahala haji dan zakat, boleh jadi pahala haji dan zakat ini dicuri orang. Kalau kita menghadap kepada Allah membawa pahala baca Quran, birrul walidain dan amalan-amalan ibadahnya, ada kemungkinan dirampas orang lain, tapi puasa tidak. Bagaimana kok bisa dirampas? Nanti pada hari kiamat, saat manusia berada di padang mahsyar, kemudian melintasi titian yang disebut dengan sirat sampai ke sebuah tempat namanya Qantoroh, di depannya pintu-pintu sorga. Manusia sudah senang karena sudah melihat pintu sorga. Tapi ketika kakinya hendak dilangkahkan ke pintu itu, tiba-tiba dihadang dan mengatakan, tunggu dulu wahai fulan, engkau dulu di dunia pernah menyakitiku. Mana pahala solatmu? Dikasihkan pahala solat kepadanya. Boleh jadi ketika kakinya hendak melangkah ke sorga, dihadang oleh orang-orang yang didoliminya. Dulu kau membunuh aku, mana pahala zakatmu? Mana pahala sedekahmu? Yang lain mengatakan, dulu engkau sudah menggibah aku, setiap hari 2 jam kau gibah aku. Sekarang mana pahala birrul walidainmu? Jadi pahala-pahala yang lain memungkinkan kita serahkan kepada orang yang pernah kita zalimi, kecuali puasa. Puasa tidak bisa diambil. Ketika orang-orang mengatakan, hei fulan, engkau di dunia sudah begini dan begitu mendolimi aku, kemarikan pahala puasamu. Allah datang dan mengatakan, tidak bisa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Tidak bisa kalian ambil. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Sehingga satu-satunya pahala yang akan menemani kita, di mana semua pahala itu diambil orang, hanya puasa. Makanya pintu sorga yang paling banyak memasukkan orang ke sorga adalah babur rayyan, pintunya orang yang berpuasa. Kenapa? Karena pahala puasa tidak bisa diambil orang. Pahala puasa itu milik Allah, dan lebih hebat daripada itu, Allah rahasiakan berapa besarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyama Ramadan wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa kajian kita mengkaji tafsir, tapi karena 1-2 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka kajian di malam hari ini kita fokuskan kepada persiapan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa banyak manusia yang menghendaki berjumpa dengan Ramadan, terutama mereka orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan iman. Tapi terkadang banyak dari saudara-saudara kita yang boleh jadi pada Ramadan tahun lalu berpuasa dengan kita, mereka justru sudah meninggalkan kita. Boleh jadi Ramadan tahun ini sebagian saudara kita menjadikan Ramadan terakhir bagi mereka. Kita tidak tahu umur manusia, karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan terkadang seorang dokter yang mengobati pasiennya, dokternya lebih dulu mati dibandingkan pasiennya. Atau orang tua yang mengharapkan anak-anaknya lebih lama usia mereka, justru anaknya malah lebih dulu meninggalkan orang tuanya. Karena kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bagi seorang mukmin sudah seharusnya merindukan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana para salafun salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kakiku di bulan Ramadan. Kenapa begitu rindunya para salafun salih? Ingin berjumpa dengan Ramadan. Karena Ramadan bukan bulan biasa. Setiap detik, menit, jam, bahkan hari di bulan Ramadan itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Maka jangan sampai kemudian berlalunya Ramadan kepada kita samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadan adalah bulan yang dimuliakan khusus bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Talhah bercerita. Ada 2 orang yang datang menemui Nabi SAW, di mana 2 orang ini adalah kawan dekat. Datang berjumpa dengan Rasul dan ingin masuk ke dalam Islam. Maka keduanya pun kemudian masuk ke dalam Islam dan baik keislamannya. Kemudian salah satu dari keduanya bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam sampai akhirnya ikut perang dan mati syahid saat pertempuran. Kemudian kawannya setahun setelah kematian saudaranya yang mati syahid itu meninggal juga, tetapi setahun setelahnya, bukan dalam peperangan, mati seperti matinya manusia yang wajar, mati di pembaringan. Jadi Talha ini bercerita kepada Nabi SAW di hadapan para sahabat. Dia bermimpi. Kata Talha, aku berdiri di pintu surga. Aku melihat 2 orang yang masuk Islam, kemudian salah satunya mati syahid dan yang lainnya mati biasa tapi mati setahun setelahnya. Ketika orang yang hendak mati syahid ini melangkahkan kakinya ke surga, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia lebih dulu masuk surga, tapi kawannya yang bukan mati syahid, yang meninggal setahun setelahnya, justru dia pula yang disuruh masuk surga lebih dulu. Maka Talha bercerita kepada Rasul, kok bisa? Bukankah orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab dan adab? Mereka dimuliakan. Tapi kenapa orang yang tidak mati syahid, yang meninggal setahun setelahnya, lebih dulu menginjakkan surga dibandingkan kawan yang mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, atajabun, apakah kalian heran? Tidak perlu heran. Bukankah saudaranya yang tidak mati syahid, dia diberikan kesempatan hidup 1 tahun setelahnya? Dan bukankah selama 1 tahun itu dia habiskan dengan salat ini dan itu? Bukankah saudaranya yang bukan mati syahid juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, sehingga dia bisa berpuasa, dia bisa qiyamul lail, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan ibadah ini dan itu? Maka jarak dia dengan saudaranya yang mati syahid antara jarak langit dan bumi. Sudah sewajarnya dia masuk surga lebih dulu dibandingkan teman yang mati syahid. Lihat bagaimana kemuliaan bulan Ramadan mengungguli orang yang mati syahid di dalam melangkahkan kakinya ke surga. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa. Sampai-sampai dalam kisah ini, orang yang tidak mati syahid, yang hidup setahun setelahnya hanya gara-gara mendapatkan bulan Ramadan, dia lebih dulu masuk surga dibandingkan kawannya yang mati syahid.
Maka saya nasihatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya, khususnya para talabatul ilmi, jaga bulan Ramadan baik-baik. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, kita tidak tahu. Akan tetapi banyak orang-orang yang kemudian bermuamalah dengan Ramadan itu layaknya Ramadan bulan-bulan biasa. Dia tidak mengistimewakannya. Padahal ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kakinya naik ke mimbar pertama, Rasul mengatakan amin. Naik ke mimbar kedua, Rasul mengatakan amin. Naik ke mimbar ketiga, Rasul mengatakan amin. Kemudian Rasul berkhutbah sampai selesai. Selesai berkhutbah, sahabat yang mendengarkan aminnya Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Kemudian mengatakan, "Ala ma amanta ya Rasulullah." Rasul, kami mendengar amin saat kau naik ke atas mimbar itu, dan kami tidak mendengarkan doa. Maka sahabat mengatakan, "Apa yang kau doakan wahai Rasul sehingga engkau mengaminkan dengan keras?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ataniya Jibril." Oh, tadi saat aku naik ke atas mimbar itu, Jibril datang menemuiku. Kemudian Jibril meminta kepadaku untuk mengaminkan 3 doanya. Maka ku aminkan doa-doanya. Sahabat bertanya, "Apa doa malaikat Jibril yang ku aminkan itu wahai Rasul?" Maka Nabi SAW menjelaskan salah satu doa yang diaminkan Rasul dari doa-doa malaikat Jibril, "Ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, adraka Ramadan, thumma salakh, falam yughfar min dhunubi." Kata Nabi SAW menceritakan doanya malaikat Jibril. Jibril pun berdoa, "Ya Allah, semoga binasa dan celaka. Semoga binasa dan celaka. Semoga binasa dan celaka orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian lewat Ramadan tidak ada satu pun dosanya diampuni." Maka kukatakan amin. Jibril pun mengatakan amin. Kalaulah yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi SAW, yang menyaksikan para sahabat Nabi SAW, lalu doa mana lagi yang tidak akan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pasti mustajab. Maka ini nasihat kepada mereka yang meninggalkan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Anda didoakan malaikat Jibril dengan kecelakaan dan kebinasaan. Sangat rugi Ramadan lewat bagi kita. Tidak ada satu dosa yang diampuni, padahal Ramadan adalah syahrul maghfiratin, bulannya orang diampuni dosa-dosanya sesuai dengan namanya. Ra, mim, dha. Ramadan itu diambil dari 3 huruf, ra, kemudian mim, kemudian dha. Dalam ilmu tasrif, ramadha yarmadhu ramadhanan. Apa artinya? Arti ramadha yarmadhu ramadhanan itu artinya ramadha membakar, ramadhanan pembakaran. Kenapa kemudian Ramadan itu identik dengan panas? Karena kalau sudah cerita bakar itu artinya cerita panas. Karena ketika Nabi SAW disyariatkan puasa Ramadan di zaman itu pada tahun kedua Hijriah, kebetulan berada di musim panas. Dan panasnya di sana beda dengan panasnya di sini, bisa membakar kulit. Kalau seandainya panasnya terik matahari di bulan Ramadan bisa membakar kulit-kulit manusia, maka ulama mengatakan begitu juga dosa-dosa manusia bisa terbakar di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah pembakaran dosa. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan yakin dengan perintahnya, mengharap dengan pahalanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan.
Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, yakin akan perintahnya, mengharap akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan Rasul juga bersabda, "Man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, yakin akan perintah dan mengharap pahalanya, Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah Ramadan, identik dengan ampunan dosa. Baik siangnya, dosa-dosa kita akan diampuni dengan puasa. Baik malamnya, dosa-dosa kita akan diampuni dengan qiyamul lail dan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dengan kata lain, 24 jam di bulan Ramadan itu Allah rontokkan dosa-dosa kita. Maka rugi kalau seandainya orang masuk Ramadan 1 bulan, kok 1 dosa enggak diampuni ya? Boleh jadi karena dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia meninggalkan tarawih di bulan Ramadan, dia meninggalkan baca Quran di bulan Ramadan, dia tidak mau bersedekah di bulan Ramadan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saking mulianya bulan Ramadan, di permulaan bulan Ramadan Nabi SAW sampai mengumpulkan para sahabatnya, dikumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasul berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Dan itu dilakukan Rasul setiap datang bulan Ramadan sebagai tabsyir, kabar gembira bagi para sahabat akan datangnya Ramadan. Kata Nabi SAW, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Fihi tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun niran wa suffidati syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, di bulan Ramadan pintu-pintu sorga dibuka lebar-lebar. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan di bulan Ramadan jin-jin dan syaitan diikat dan diborgol. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang kalau kita mendapatkannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang kemuliaan bulan Ramadan, bahwa Ramadan bukan bulan biasa, tapi bulan luar biasa. Bagaimana tidak, pintu-pintu surga yang tadinya tertutup 1 bulan terbuka. Pintu-pintu neraka yang tadinya tertutup dirapatkan lagi tutupnya. Setan-setan yang tadinya berkeliaran, mereka pun diikat dan sukar untuk menggoda manusia. Bahkan dilebihkan dengan 1 malam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, Lailatul Qadar, malam menentukan nasib manusia. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan merubah segalanya, merubah alam dunia, merubah alam langit, dan merubah alam yang gaib. Merubah alam dunia, setan-setan diborgol yang ada di dunia. Merubah alam langit, sorga-sorga dibuka dan neraka ditutup rapat-rapat. Artinya alam nyata dan alam gaib terubahkan dengan Ramadan. Kalau ini bukan bulan mulia, apa namanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan cerita pahala di balik puasa yang sangat besar. Bau mulut orang yang berpuasa saja menjadikan kemuliaan bulan Ramadan cukup bagi kita. Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, laluhufu famis saim atyab indallahi min rihil misk. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasul, demi Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Tentu maksudnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia.
Jangan pula antum panggil kawannya, sini-sini, kemudian antum tiup di mukanya. Harum enggak kira-kira ini bau mulut saya? Tergantung sahurnya. Kalau makan jengkol ya bau jengkol. Makan pete, makan sate bau kambing lah. Tetapi kalau seandainya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah saja diangkat, lebih harum dibandingkan minyak kasturi, itu bau mulutnya tuh. Macam mana pula dia menahan laparnya, macam mana pula dia menahan dahaganya, macam mana pula dia menahan syahwatnya. Ini kemuliaan besar yang menunjukkan Ramadan itu bukan bulan biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka ada ibadah-ibadah yang harus kita perhatikan selama bulan Ramadan. Kalau ingin sukses melewati Ramadan, perhatikan ibadah-ibadah ini. Pertama, Ramadan adalah syahru as-siyami. Ramadan itu bulannya kita berpuasa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, kalau Allah memanggil kita dengan iman, fa'ar'ilaha sam'ak, perhatikan telingamu dengan ayat itu. Karena bisa saja setelah panggilan ini ada perintah besar yang harus kita laksanakan, atau ada larangan yang berbahaya yang harus kita tinggalkan. Allah panggil kita dengan iman, karena imanlah yang menggerakkan kita untuk melakukan amal saleh. Dan dengan iman pula amal-amal berat menjadi ringan untuk kita lakukan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Ibrahim mewajibkan puasa kepada umatnya, Nuh mewajibkan puasa kepada umatnya, Lut mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi mewajibkan puasa kepada umatnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya di sini ada kesamaan hukum, bahwa puasa itu bukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita saja, tapi puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Adapun cara dan waktu bisa saja berbeda. Boleh jadi puasa yang diwajibkan kepada kita ini Ramadan, puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum kita bukan Ramadan. Atau caranya seperti puasa yang kita lakukan menggunakan sahur, tetapi puasa kepada umat sebelum kita tidak ada sahur. Ya, walaupun berbeda cara ataupun waktunya, tapi kewajibannya sama-sama diwajibkan. Tidak mungkin sebuah ibadah yang kewajibannya merata bukan khusus, kalau ibadah itu tidak mulia, tidak mungkin diwajibkan kepada umat sebelum kita. Saking mulianya ibadah ini, sampai kewajibannya merata kepada agama-agama sebelum Islam. Menunjukkan puasa ini ibadah luar biasa, sampai diwajibkan kepada semua para nabi dan rasul. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu apa hikmahnya? Allah tutup la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu di mana? Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, maksudnya dalam hati. Maknanya sasaran ibadah puasa itu adalah hati, bukan badan. Artinya dengan puasa keimanan kita semakin meningkat. Dengan puasa rasa takut kita kepada Allah semakin meningkat. Dengan puasa rasa harap dan cinta kita kepada Allah semakin meningkat. Dengan puasa tawakal kita semakin meningkat. Dari seluruh amalan-amalan hati, maka dengan puasa itu semua meningkat, keikhlasannya juga meningkat. Dan begitu seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian lapar. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Agar kalian haus, tidak juga. Agar kalian merasakan orang-orang yang lapar dan haus dari orang-orang yang mereka kelaparan, tidak. Tapi Allah mengatakan agar kalian bertakwa. Jadi inti puasa itu ada di hati. Kalau inti puasa ada di hati, berarti puasa itu tidak mencukupkan kepada puasa raga.
Sebab kalau seandainya puasa itu hanya dicukupkan kepada puasa badan saja, maka dikhawatirkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku, kam atau rubba saimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena puasanya hanya perutnya saja. Itu kalau sasaran puasanya hanya perut saja, ia tidak akan dapat apa-apa, atau dengan kata lain hanya meruntuhkan kewajiban, atau dengan kata lain yang penting sah saja, mau berpahala atau tidak nggak peduli jadinya. Maka sasaran puasa itu hati. Dengan puasa itu kita menjadi takwa, menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelum kita berpuasa. Makanya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan saumul awam, puasanya orang-orang awam. Ada yang disebut dengan saumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus. Ada yang disebut dengan khawasul khawas, lebih khusus daripada orang khusus. Seperti apa puasanya orang awam itu? Puasanya orang awam itu yang penting mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan suami istri. Dah sampai sini saja. Dan meninggalkan pembatal-pembatalnya. Ini namanya puasa orang awam, artinya puasa kebanyakan manusia. Seperti ini puasanya. Lah puasa yang seperti ini rentan tidak dapat pahala. Puasa yang seperti ini dikhawatirkan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Kenapa demikian? Karena hanya puasa perutnya saja. Sehingga puasa yang seperti ini masih rentan terjerumus kepada perbuatan dosa. Dia puasa tapi masih gibah. Dia puasa tapi memandang yang haram. Dia puasa masih mendengarkan yang tidak boleh. Dia puasa kakinya masih dilangkahkan ke tempat-tempat haram. Ini kebanyakan orang puasa namanya. Yang kedua namanya puasa as-saumul khawas, puasanya orang khusus, meningkat dari puasa perut kepada puasa badan. Bukan hanya dia menahan lapar, bukan hanya dia menahan haus, bukan hanya dia menahan syahwat, tapi matanya ikut puasa, tidak memandang sepandang-pandangnya. Telinganya ikut puasa, tidak mendengar sedengar-dengarnya. Lisannya ikut puasa, tidak bicara seomong-omongnya. Termasuk tangan dan kakinya tidak bergerak dan tidak melangkah selangkah-langkahnya. Ada batasan-batasannya. Jikalau ada orang yang datang kepada kita umpamanya mengajak untuk melangkahkan kaki ke tempat haram, kita katakan, afwan, saya sedang berpuasa, kaki-kaki saya sedang berpuasa. Jikalau ada orang-orang yang kemudian mengajak kita ghibah, buyah di belakang, bilang, ibu, saya sedang berpuasa, lisan saya juga sedang berpuasa. Titik, jangan pakai koma. Nanti kalau ghibah habis maghrib saja. Bukan. Kalau seandainya kemudian adalah kemudian perkara-perkara yang tidak boleh kita dengar, yang tidak boleh kita tonton, kita katakan telinga saya sedang berpuasa, mata saya sedang berpuasa. Lah ini namanya puasa khawas, puasanya meningkat dari perut ke badan, dan insya Allah ini lebih baik lagi. Tetapi yang terbaik itu yang ketiga, namanya saumul khawasul khawas, lebih khusus daripada orang khawas. Apa itu? Bukan hanya puasa perutnya, bukan hanya puasa badannya, tapi hatinya ikut puasa. Itulah yang dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebab kalau seandainya hatinya puasa, artinya di sini bahwa kita sedang memperbaiki hati kita dengan puasa. Kalau hati kita baik, secara otomatis raga pun akan baik. Bukan hanya raga baik, perut pun ikut baik. Karena Rasul yang mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, di fisik kita, di badan kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka memperbaiki semuanya, tapi kalau dia rusak maka akan merusak segalanya. Maka hatilah yang menentukan kebaikan. Maka puasa itu sasarannya hati. Insya Allah kalau dengan puasa hati kita baik, maka tingkah laku kita juga baik, dan perut kita juga menjadi baik. Jadi bukan hanya melahirkan akhlak, tapi juga melahirkan kesehatan.
melahirkan akhlak. Kita tidak mungkin memandang yang haram karena kita sedang berpuasa. Kita tidak mungkin mendengar yang haram karena kita sedang berpuasa. Kita tidak mungkin melangkahkan ke tempat yang haram sehingga kaki pun ikut berpuasa. Bahkan lisan pun terjaga. Tidak mungkin ghibah, namimah. Tidak mungkin mencaci, memaki, merendahkan. Dan begitu seterusnya. Lahirlah dari puasa ini akhlak. Yang kedua, lahir dari puasa itu kesehatan. Perut kita jadi sehat. Anda bisa bayangkan 11 bulan. Dari mulai Syawal tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini. Berapa banyak dan macam makanan yang masuk ke perut kita ini. Mulai dari rendangnya, opornya, rawonnya, baksonya, mie ayamnya, yang dinginnya, yang panasnya, yang pahitnya, yang manisnya, yang asinnya, yang racunnya, dan begitu seterusnya. Jadi perut kita 11 bulan itu betul-betul penuh dengan kimia dan racun. Kemudian Allah sayang dengan kita supaya dibersihkan tuh perut kita itu selama 1 bulan. 1 bulan itu servis sebenarnya. Makanya kalau kita punya mobil selama 11 bulan tidak diservis, kemudian dimasukkan ke dealer servis selama sebulan, saya yakin keluar dari dealer servis itu seperti baru lagi tuh. Lah begitu juga orang puasa. Jadi 11 bulan itu macam-macam racun ada di perut kita. Kemudian selama 1 bulan dihilangkan tuh racun-racun itu. Tapi masalahnya ada orang yang tidak menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulannya servis perut kita. Sehingga sama saja di luar Ramadan porsi makannya segitu, di Ramadan juga makin tambah porsinya. Kan ada tuh orang-orang yang berpuasa menggunakan sistem balas dendam. Nggak apa-apa siang-siang lapar, awas nanti kalau maghrib ku makan semuanya. Kan ada yang seperti itu. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu khususnya ya di belakang, kalau sudah jam 5 motor itu bersih, tidak ada centelannya. Tapi kalau sudah pulang dari pasar kaget, setang kiri ada kreseknya, setang kanan ada kreseknya, di tengah tak ada kuehnya apalagi, di belakang semua makanan. Sampai di rumah dijejerkan tuh di meja sambil nunggu azan. Macam-macam kue, macam-macam makanan, macam-macam warna dan macam-macam minuman. Ketika azan saja makanan yang di meja pindah ke perut. Ini kan bahaya, ya. Tuh kalau makanan satu meja pindah ke perut, nasib baik tak meja-mejanya masuk. Ini kan masalah, ikhwan. Ya. Itu dipastikan dia malas, dipastikan dia ngantuk, dipastikan dia tidur. Bukan hanya tarawih lewat, maghrib, isya juga lewat tuh. Udah malas dia. Lah ini kan bahaya. Lah kalau seperti itu, apa bedanya puasa dengan tidak puasa? Tidak ada servis di dalamnya. Yang harusnya dengan puasa gula darah turun, yang harusnya dengan puasa kolesterol turun, yang harusnya dengan puasa ya badan pun ikut nyusut turun gitu ya, berat badan. Ini enggak, gula darah naik, kolesterol naik, darah tinggi naik, berat badan pun ikut naik. Makanya saya minta kepada antum dan ibu-ibu besok beli timbangan, Bu. Sebelum masuk Ramadan timbang tuh badan tuh. Kira-kira berapa beratnya. Nanti setelah selesai Ramadan timbang balik. Rusak nggak timbangannya itu? Apakah badan kita nyusut atau makin ngembang tuh? Karena Ramadan ini sebenarnya servis. Makanya saya katakan bukan hanya merubah akhlak, tetapi lebih daripada itu menghasilkan kesehatan. Memang hadis tentang sumu tasihus, puasalah kau akan sehat, itu lemah hadisnya. Secara lafaz lemah, dilemahkan banyak para ulama. Tetapi secara makna benar. Semua pakar kesehatan, dokter-dokter, ahli-ahli, pakar-pakar, mereka sepakat puasa itu membawa kesehatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama, berpuasa. Lebih-lebih puasa itu ditinjau dari segi pahala lebih hebat lagi. Satu-satunya ibadah yang tidak mungkin dirampas hanya puasa. Kalau kita datang menghadap Allah membawa pahala puasa, membawa pahala solat, boleh jadi pahala solat ini diambil orang. Kalau kita menghadap Allah membawa pahala haji dan zakat, boleh jadi pahala haji dan zakat ini dicuri orang. Kalau kita menghadap kepada Allah membawa pahala baca Quran, birrul walidain dan amalan-amalan ibadahnya, ada kemungkinan dirampas orang lain. Tapi puasa tidak.
Bagaimana kok bisa dirampas? Nanti pada hari kiamat, saat manusia berada di padang mahsyar, kemudian melintasi titian yang disebut dengan sirat sampai ke sebuah tempat namanya Qantoroh, di depannya pintu-pintu sorga. Manusia sudah senang karena sudah melihat pintu sorga. Tapi ketika kakinya hendak dilangkahkan ke pintu itu, tiba-tiba dihadang dan mengatakan, tunggu dulu wahai fulan, engkau dulu di dunia pernah menyakitiku. Mana pahala solatmu? Dikasihkan pahala solat kepadanya. Boleh jadi ketika kakinya hendak melangkah ke sorga, dihadang oleh orang-orang yang didoliminya. Dulu kau membunuh aku, mana pahala zakatmu? Mana pahala sedekahmu? Yang lain mengatakan, dulu engkau sudah menggibah aku, setiap hari 2 jam kau gibah aku. Sekarang mana pahala birrul walidainmu? Jadi pahala-pahala yang lain memungkinkan kita serahkan kepada orang yang pernah kita zalimi, kecuali puasa. Puasa tidak bisa diambil. Ketika orang-orang mengatakan, hei fulan, engkau di dunia sudah begini dan begitu mendolimi aku, kemarikan pahala puasamu. Allah datang dan mengatakan, tidak bisa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Tidak bisa kalian ambil. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Sehingga satu-satunya pahala yang akan menemani kita, di mana semua pahala itu diambil orang, hanya puasa. Makanya pintu sorga yang paling banyak memasukkan orang ke sorga adalah Babur Rayyan, pintunya orang yang berpuasa. Kenapa? Karena pahala puasa tidak bisa diambil orang. Pahala puasa itu milik Allah, dan lebih hebat daripada itu, Allah rahasiakan berapa besarannya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, kata Rasul, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. 10 kali lipat kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dari 700 kali lipat boleh jadi lipat gandakan menjadi 1000, 2000, 10.000. Tapi yang jelas ada nominalnya. Kecuali puasa, tidak ada lipatannya. Kata Nabi, illa saum, kecuali puasa, tidak ada lipatannya. Solat ada lipatannya, haji ada lipatannya, baca Quran ada lipatannya, sedekah zakat ada lipatannya. Puasa tidak. Puasa tidak ada yang tahu besarannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu agungnya amalan puasa ini, karena pahalanya disembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan oleh Allah pasti besar. Contoh umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sorga, Allah katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'am bima kanu ya'malun. Jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah di sorga. Dari keindahan pandangan-pandangan kenikmatan di sorga, itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia. Sesuatu yang disembunyikan itu menjadi penasaran, dan sesuatu yang disembunyikan itu pasti besar nilainya. Kenapa, pertanyaannya? Kenapa pahala puasa disembunyikan? Kenapa pahala yang lain tidak disembunyikan? Karena ibadah puasa itu dimulai dengan kata iman, diakhiri dengan kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada iman. Kutiba alaikumus syiyam, di situ ada siam puasa. La'allakum tattaqun, di situ ada takwa. Tiga-tiganya ibadah rahasia. Iman di mana? Di hati. Hatilah yang menggerakkan lisan dan badan. Puasa juga amalan rahasia, melahirkan ikhlas. Tidak ada yang tahu orang yang berpuasa kecuali si pelaku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau solat nampak ibadahnya, kalau haji nampak ibadahnya, kalau sedekah nampak ibadahnya. Kita lihat orang solat takbir sampai salam nampak kita pelototi. Orang zakat nenteng hartanya nampak. Orang haji lebih nampak lagi, satu kecamatan yang antar dia. Mana gak nampak? Ya. Tapi kalau solat, kalau puasa, macam mana mau tampak? Oh, bisa Ustaz, saya tahu dia sedang puasa. Macam mana? Itu kalau kena angin agak mereng lemas katanya. Boleh jadi dia lagi linglung, bukan lagi puasa, lagi demam. Oh, nampak tuh bibirnya pecah-pecah Ustaz. Tidak, dia lagi panas dalam, bukan lagi puasa. Tidak bisa. Oh, ngeludah terus, sariawan. Ya. Jadi tidak bisa. Dari mana kita tahu bahwa dia sedang berpuasa? Kecuali kalau dia ngomong, afan, saya lagi puasa. Tapi kalau nggak ngomong, kita tidak tahu, karena tidak ada ciri-cirinya. Itulah ibadah puasa. Yang ketiga, takwa. Takwa juga dalam hati, iman dalam hati. Kemudian puasa juga tidak bisa tampak karena ada keikhlasan dalam hati. Kemudian takwa juga dalam hati. Jadi semua bersifat rahasia. Iman rahasia, puasa rahasia, takwa rahasia, maka pahalanya juga rahasia.
serba rahasia di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu puasa. Yang kedua, ibadah yang paling hebat di bulan Ramadan setelah puasa adalah qiyamul lail, tarawih. Boleh jadi di antara kita selama 11 bulan tidak pernah kita tahajud di sepertiga malam akhir. Ada orang yang malas bangun. Bangun itu ya bangun, hanya kencing tidur lagi. Itu yang paling banyak dilakukan. Boleh jadi adalah di antara kita itu yang belum pernah tahajud. Allah beri kesempatan di bulan Ramadan tahajud rame-rame, dengan menarik waktunya dari sepertiga malam akhir ke ba'da isya, supaya manusia bisa tahajud, supaya dalam catatan amalnya adalah di situ catatan tahajud dia dengan Allah. Jangan sampai kemudian kita tidak menjadi mulia dengan solat malam. Bukankah Rasul yang mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil laili? Kemuliaan seorang mukmin itu karena dia qiyamul lail. Kita diberikan kesempatan untuk tarawih. Maka saya nasihatkan untuk saya pribadi dan antum, terutama para talabatul ilmi ini, sungguh-sungguh di dalam qiyamul lail. Sama juga ibu-ibu, makmurkan Ramadan dengan tarawih. Kalau bisa panjangkan bacaannya. Ingat Nabi SAW diceritakan oleh Hudzaifah ibn Yaman dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma saat qiyamul lail di luar Ramadan. Ini cerita di luar Ramadan. Hudzaifah mengatakan, aku pernah solat di samping Rasul, solat malam. Tiba-tiba Rasul membaca Al-Baqarah. Aku sudah tidak tahan, kukira setelah Al-Baqarah akan ruku, nyambung ke Al-Imran. Ini udah gemetar kaki, mengharap setelah Ali Imran Rasul ruku, nyambung ke An-Nisa. Baru setelah An-Nisa Rasul pun ruku. 3 surat berapa juz itu? Itu 1 rakaat. Kalau imam kita membaca 3 surat, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, makmumnya risen tarawih. Gimana enggak risen? 1 rakaat tumbang dia. Mungkin sujud tak bangun-bangun, disangkanya khusyuk, rupanya tidur. Kelamaan. Ya. Tapi begitulah Rasulullah SAW mengajarkan tarawih itu lama. Setelah Rasul datang para sahabat mengikuti Rasul juga. Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'ab, memerintahkan Tamim Ad-Dari solat 23 rakaat dengan bacaan yang dikurangkan dari bacaan Nabi. Setiap 1 rakaat 2 juz setengah. Sehingga para sahabat itu solat ba'da isya dan selesai hampir mendekati fajar. Itu sederhananya solat para sahabat. Ba'da isya sampai mendekati fajar. Kemudian setelah para sahabat lewat, datanglah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dikisahkan oleh Ibnu Hurmuz di Basra. Di Basra, zaman dulu, ya. Mereka salat itu, ada seorang imam menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali dalam tarawihnya. Berarti 1 malam 10 juz. Ya kan? Kalau 3 hari selesai berarti 1 malam 10 juz, besoknya 10 juz, besoknya 10 juz. Akhirnya imamnya sakit, kata beliau. Kemudian digantikan oleh imam lain. Kemudian dijadikannya hataman Al-Quran itu yang tadinya 3 hari sekali menjadi 4 hari sekali. Berarti diambil 1/4-nya. Kata jamaah, sungguh di sini lebih ringan dibandingkan yang kemarin. Mereka menganggap lebih ringan. Padahal sekali hatam 3-4 hari. Yang sebelumnya sekali hatam 3 hari. Ini para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai di antara mereka itu yaqumu alal asi, memegang tongkat saking lamanya. Makanya sering saya katakan bahwa salat tarawih itu terbagi menjadi 3. Ada ala Nabi, ada ala sahabat, ada ala kita. Kalau ala Nabi sedikit rakaatnya, panjang bacaannya. Kalau ala sahabat dibalik, diperbanyak rakaatnya, disederhanakan bacaannya. Walaupun demikian ba'da isya sampai menjelang subuh, itu sederhananya para sahabat. Ala kita ini sudah singkat rakaatnya, pendek bacaannya, kilat gerakannya. Apa enggak hebat? Ya, itu ala kita tuh. Makanya 7 menit 23 rakaat yang terdengar dholin dan aminnya saja. Ya, kan begitu. Ini kan kalau sudah kayak gini, ini tarawih ala patukan ayam. Cari ayam yang lapar, tebar beras di hadapannya. Kayak gitu tuh salatnya. Ini kalau 7 menit 23 rakaat yang sholat umur 70 tahun, apa habis tarawih mati dia? Coba bayangkan. Ya. Bisa encok tuh orang-orang yang muda saja sakit perut, sakit pinggang, apalagi yang tua langsung masuk rumah sakit. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kalau bisa cari imam yang panjang, tumakninah dalam salat. Makanya tarawih disebut tarawih itu karena salat yang ada istirahatnya. Tarawih kan istirahat artinya. Supaya kita tidak capek. Setiap habis 2 rakaat istirahat dulu, atau setiap 4 rakaat istirahat dulu. Lihat kayak di Masjidil Haram itu. Kalau pada Isya sampai nanti jam 10 salat. Nanti jam 10 istirahat, imamnya pulang dulu. Nanti jam 12 mulai lagi. Supaya tidak bosan, ada istirahatnya. Sudah Isya ya? Sudah Isya? Oh, iya. Ya, pada Isya lanjut ya. Jadi pada Isya lanjut kajiannya, jangan pulang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.